Selamat datang di abad 21, tempat di mana perbudakan sudah tidak lagi pakai cambuk atau rantai. Hari ini, rantainya lebih elegan, namanya uang kertas. Modern, rapi, dan tentu saja sangat tidak mencurigakan. Kita diajari sejak kecil, belajarlah yang rajin biar bisa kerja bagus. Nanti bisa beli mobil, beli rumah, memiliki masa depan yang cerah. Tapi tak ada yang bilang kalau rumah itu nanti harganya naik 300%, gaji naik 5%, dan masa depanmu disita cicilan 30 tahun ke depan. Ajaib bukan? Coba kita lihat si uang kertas ini. Dulu dia sopan, punya sopir emas alias gold standar. Tapi sejak cerai dari emas, uang kertas jadi liar, dicetak sebanyak mungkin, disebar ke seluruh dunia, dan kita disuruh percaya kalau ini punya nilai luar biasa. Sebuah kertas berwarna, diberi angka, tiba-tiba jadi alat tukar. Kalau bukan sihir, ini mungkin ilusi kolektif terbesar dalam sejarah manusia. Dan kamu tahu yang paling lucu? Uang itu nilainya turun terus. Ya, inflasi katanya. Tapi mari kita beri nama yang lebih jujur. Pencurian terstruktur. Bayangkan begini, kamu bekerja keras 8 jam sehari, 6 hari seminggu, gaji kamu ditabung, tahun depan nilai tabungannya turun. Apa artinya? Sistem ini mengambil hasil kerja kerasmu secara perlahan, diam-diam, tanpa suara. Kasarnya, mereka mencuri uang kamu tanpa kamu sadar. Tapi tenang, ini pencurian yang sah. Dilakukan oleh lembaga terpercaya, Bank Sentral katanya. Mereka bisa cetak uang kapan saja, sementara kita harus kerja dulu, bayar pajak, baru bisa pegang selembar kertas yang bisa dicetak kapan saja. Asik kan? Sekarang lihat. Rumah, pendidikan, kesehatan, semuanya butuh uang. Tanpa uang, kamu dianggap tidak produktif, tidak berharga, dan dianggap sampah masyarakat. Dan sistem ini terus berjalan. Karena apa? Karena kita percaya padanya. Yang kaya makin kaya. Mengapa? Karena mereka yang mengendalikan sistem. Sementara kita menjadi budak modern yang rela bertarung demi selembar kertas yang dicetak tanpa batas. Apakah kita benar-benar bebas jika ternyata kita harus bekerja 8-12 jam sehari hanya untuk bertahan hidup? Kita tidak punya pilihan selain mengejar uang setiap hari. Apa itu bukan sistem perbudakan? Dan kalau kita butuh bantuan untuk kehidupan, datanglah para lembaga keuangan. Dengan janji manis pinjaman cepat cair, tanpa sadar, banyak keluarga masuk ke lingkaran hutang. Bahkan untuk hal sepele seperti beli handphone atau bayar sekolah anak, belum lagi pinjol, bunga 0,5% per hari yang bikin kita miskin tanpa sempat mikir. Tapi jangan khawatir. Sementara kita berjuang untuk mendapatkan uang yang nilainya terus hilang setiap detik, ada segelintir orang di luar sana yang mendapat keuntungan dari kerja keras kita. Mereka mencetak uang, memberi pinjaman dengan bunga yang terus-menerus menghisap. Mereka menguasai sistem uang kertas ini, sementara kita terpaksa bekerja seumur hidup untuk mengembalikan hutang yang semakin membengkak. Mereka memang tidak mengikatmu dengan rantai, tapi mereka mengikatmu dengan utang. Kalau tidak ada hutang, mereka mengambil hasil keringatmu dengan inflasi. Cara yang sangat halus dan tidak terlihat. Sekarang simak dan pikir baik-baik. Pada tahun 2000, uang Rp1.000 bisa membeli 2 gorengan, 1 teh botol, dan masih ada kembalian. Tahun 2024, Rp1.000 kadang cuma cukup buat parkir, itu pun kalau tukang parkirnya murah hati. Sekarang bayangkan kita menyimpan Rp1 juta di bawah bantal sejak tahun 2000. Hari ini nilainya menyusut luar biasa. Daya belinya hilang hingga lebih dari 60%. Artinya, kita kehilangan lebih dari setengah hasil jerih payah kita. Bukan karena belanja, tapi karena sistemnya sendiri yang mengambilnya pelan-pelan tanpa kita sadari. Kalau kamu kerja keras, nyisin uang, lalu uangmu nilainya turun, itu artinya sistem ini mencuri darimu. Tapi itu sah. Dan kamu malah dianggap bijak karena menabung. Banyak keluarga di Indonesia hidup pas-pasan. Data dari BPS tahun 2023 menyebutkan hampir 10% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi, kalau kita perhatikan lebih dalam, yang tidak tergolong miskin secara resmi pun, hidupnya tetap tercekik biaya hidup. Mereka cuma belum jatuh, tapi tetap digantung. Jauh sebelum sistem uang kertas diberlakukan, setidaknya sebelum tahun 1971, sistem uang yang beredar masih memakai standar emas. Sistem emas, walaupun bukan solusi sempurna, setidaknya punya batas. Emas tidak bisa dicetak sembarangan.
harus ditambang, disimpan, dan diakui nilainya di seluruh dunia. Dia stabil, dia adil, dia tidak menipu dalam diam. Tapi uang kertas, dia bisa dimanipulasi, dicetak lebih banyak, dan kamu tetap harus bekerja 8 jam sehari demi cari kertas yang nilainya menurun terus. 10 tahun yang lalu, kita bisa beli 2 kg beras dengan harga Rp20.000. Sekarang, mungkin cuma 1 kg lebih sekian ons dengan harga yang sama. Sekarang mari kita resapi, kita bekerja seumur hidup, menukar waktu yang tak tergantikan dengan uang yang nilainya terus menyusut. Ini bukan perbudakan? Tentu saja bukan. Ini kebebasan ekonomi versi modern. Luar biasa, bukan? Kita hidup dalam sistem yang mencuri hasil keringat kita setiap detik, tapi kita malah memujanya. Kita bahkan rela berkelahi karena uang, mengorbankan waktu, kesehatan, bahkan keluarga, semua demi kertas. Jadi selamat, kita bukan budak. Kita warga bebas yang bekerja keras agar membayar untuk hidup di dunia yang dikuasai oleh kertas yang nilainya terus menyusut. Kreatif banget sistemnya. Saking jeniusnya, kita nggak sadar kita ditipu.